Pernahkah Anda merasa hidup selalu terasa berbeda dari orang lain? Sering disalahpahami, dijauhi, bahkan dianggap aneh oleh lingkungan. Padahal tanpa disadari, hidup Anda justru dijaga kekuatan leluhur. Jika Anda lahir dengan weton pahing, video ini bisa membuka rahasia besar tentang diri Anda. Rahasia yang jarang berani dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh di channel ini, tempat kita mengulas primbon Jawa, weton, dan rahasia spiritual leluhur Nusantara. Sebelum melanjutkan, dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak melewatkan pengetahuan langka yang jarang dibuka ke publik. Mari kita mulai pembahasan rahasia terbesar weton pahing. Dalam kitab primbon Jawa kuno, weton pahing tidak pernah disebut sebagai weton biasa. Sejak zaman leluhur, pahing dikenal membawa energi panas, berat, dan menusuk batin. Energi ini bukan sekadar perhitungan hari dan pasaran, melainkan getaran goib yang melekat sejak seseorang menghirup napas pertama di dunia. Orang yang lahir di weton pahing seringkali memiliki aura yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Tatapannya terasa dalam, kehadirannya menekan, dan diamnya justru membuat suasana berubah. Banyak orang mengaku merasa tidak nyaman tanpa tahu sebabnya ketika berada dekat pemilik weton ini. Bukan karena mereka jahat, melainkan karena daya batin mereka terlalu kuat. Primbon Jawa menyebut, aura pahing bersifat panas dan tajam, seperti api yang tidak terlihat. Api ini bisa menghangatkan, namun juga bisa membakar bagi mereka yang berniat buruk. Itulah sebabnya, dalam kisah-kisah turun-temurun, weton pahing sering dikaitkan dengan peristiwa aneh. Barang jatuh sendiri, suasana mendadak sunyi, atau firasat kuat sebelum sesuatu terjadi. Lebih menyeramkan lagi, banyak orang pahing mengalami kejadian mistis sejak kecil. Sering terbangun di jam-jam ganjil, mimpi bertemu sosok tua tak dikenal, atau merasa diawasi saat sendirian. Dalam kepercayaan Jawa, itu bukan gangguan, melainkan tanda pengenalan dari alam leluhur. Konon, setiap weton pahing membawa penjaga goib sejak lahir. Penjaga ini bukan makhluk sembarangan, melainkan energi leluhur yang diwariskan turun-temurun. Ia tidak menampakkan diri, tidak berbicara, namun selalu hadir saat bahaya mengintai. Karena itulah, banyak weton pahing yang selamat dari kejadian yang seharusnya berakibat fatal. Namun, penjagaan ini juga membawa konsekuensi. Lingkungan yang batinnya lemah akan merasakan tekanan. Orang berhati kotor akan merasa gelisah, dan mereka yang penuh kepalsuan akan secara alami menjauh. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai tiban panas, keadaan di mana aura seseorang terlalu kuat untuk diterima lingkungan biasa. Maka jangan heran, weton pahing sering tumbuh sebagai pribadi yang kesepian sejak awal, meski tidak meminta untuk sendirian. Inilah awal dari rahasia besar weton pahing. Bukan tentang keberuntungan atau kesialan semata, melainkan tentang takdir berat yang dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Tidak semua manusia lahir sendirian. Sebagian dilahirkan bersamaan dengan ikatan leluhur yang sangat kuat. Dan weton pahing termasuk dalam golongan langka ini. Sejak bayi pertama kali menangis, penjagaan sudah dimulai, meski tak kasat mata dan tak pernah diumumkan. Penjaga weton pahing bukan sosok sembarangan. Ia bukan arwah gentayangan, bukan pula makhluk pengganggu. Dalam kepercayaan Jawa, penjaga ini adalah energi leluhur tingkat tinggi yang hanya turun pada keturunan tertentu. Mereka yang dianggap mampu memikul beban hidup berat dan amanah batin yang besar. Banyak pemilik weton pahing yang tanpa sadar sering lolos dari mara bahaya. Kecelakaan yang hampir terjadi tapi batal, konflik besar yang tiba-tiba mereda, atau rencana buruk orang lain yang entah kenapa selalu gagal. Semua itu, menurut Primbon, bukan sekedar keberuntungan. Itu adalah tangan leluhur yang bekerja dalam diam.
Yang membuatnya terasa horor, penjagaan ini sering menampakkan tanda-tanda halus. Perasaan tidak enak sebelum bahaya datang, mimpi berulang tentang tempat asing namun terasa akrab, atau suara batin yang memaksa menjauh dari seseorang, lalu terbukti orang itu membawa masalah. Dalam cerita turun-temurun, penjaga weton pahing tidak pernah tidur. Ia selalu berada satu langkah di depan pemiliknya. Ketika niat jahat diarahkan, energi itu akan berbalik menjadi tekanan batin bagi pelaku. Itulah sebabnya banyak orang yang berniat buruk pada weton pahing justru mengalami kegelisahan, kesialan kecil beruntun, atau rasa takut tanpa sebab. Namun, penjagaan leluhur bukanlah hadiah gratis. Primbon mengingatkan, semakin kuat penjagaan, semakin berat pula ujian hidupnya. Leluhur tidak ingin keturunannya lemah. Mereka sengaja membiarkan weton pahing jatuh, bangkit, dan terluka, agar jiwanya ditempa menjadi kuat dan tahan banting. Ada pula larangan tak tertulis. Weton pahing yang terlalu sombong, mudah marah, atau lupa diri, sering merasakan hidupnya tiba-tiba berat tanpa sebab. Bukan karena dihukum, melainkan karena penjaga menarik energi perlindungan agar sang pemilik sadar dan kembali ke jalur yang benar. Inilah hubungan sunyi antara weton pahing dan leluhurnya. Tidak terlihat, tidak terdengar, namun sangat nyata pengaruhnya. Mereka yang peka batin sering menyadari satu hal. Saat semua orang meninggalkan, penjaga itu tetap tinggal. Ini menegaskan satu kebenaran mistis dalam primbon Jawa. Weton pahing tidak pernah benar-benar sendiri. Di balik kesepian dan beratnya hidup, ada kekuatan tua yang terus mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk mengangkat derajatnya. Salah satu rahasia paling menyakitkan bagi pemilik weton pahing adalah kenyataan bahwa sejak dulu mereka sering merasa tidak benar-benar diterima oleh lingkungannya sendiri. Bukan hanya di satu tempat, melainkan berulang di banyak fase kehidupan. Saat kecil, mereka dianggap berbeda. Saat dewasa, mereka kerap dijauhi. Dan saat sukses, justru sering menjadi sasaran kebencian yang tak beralasan. Dalam primbon Jawa, fenomena ini bukan kebetulan. Weton pahing diyakini membawa aura batin yang terlalu jujur dan terlalu kuat. Aura ini bekerja seperti cermin gaib. Ia memantulkan niat asli orang-orang di sekitarnya. Mereka yang berhati bersih akan merasa aman. Namun mereka yang menyimpan iri, dengki, dan kepalsuan akan merasa gelisah, terancam, bahkan takut tanpa sebab. Inilah awal mula penolakan. Lingkungan tidak selalu menjauhi weton pahing karena kesalahan nyata, melainkan karena batin mereka terbaca tanpa disadari. Banyak orang pahing mengalami situasi aneh. Tidak berbuat apa-apa, tapi dibicarakan. Diam saja, tapi dituduh. Jujur, tapi dianggap kasar. Secara mistis, primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai ketiban getar panas. Artinya, energi weton pahing terlalu tajam untuk lingkungan yang terbiasa hidup dalam topeng. Aura ini tidak bisa berpura-pura. Ia menolak kebohongan. Dan justru itulah yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Ada kisah-kisah lama yang menyebutkan, di sebuah kampung, jika ada satu orang pahing dengan energi kuat, maka orang-orang berhati kotor akan mulai menjauh sendiri. Bukan karena disuruh, melainkan karena batin mereka terusik. Tidur mereka tidak nyenyak, pikiran mereka kacau, dan tanpa sadar, mereka menyalahkan kehadiran weton pahing sebagai sumber kegelisahan itu. Lebih menyeramkan lagi, penolakan ini sering terjadi secara halus. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata kasar, hanya perubahan sikap yang dingin, senyum yang palsu, undangan yang tidak lagi datang. Weton pahing sering baru sadar saat ia sudah benar-benar sendirian di tengah keramaian.
Primbon Jawa mengingatkan, kesepian ini bukan kutukan, melainkan mekanisme perlindungan leluhur. Lingkungan yang tidak selaras akan disingkirkan perlahan agar weton pahing tidak terjebak dalam lingkaran yang merusak batinnya. Leluhur lebih memilih keturunannya sendiri tapi selamat daripada ramai tapi hancur. Namun, ujian ini sangat berat bagi jiwa manusia. Banyak weton pahing yang hampir menyerah, mempertanyakan diri sendiri, bahkan merasa hidupnya salah arah. Padahal, justru di fase inilah kekuatan batin mereka sedang ditempa. Ujian ini membuka kenyataan pahit. Weton pahing tidak ditolak karena lemah, melainkan karena terlalu kuat untuk lingkungan yang salah. Dan dari sinilah, perjalanan hidup mereka akan memasuki ujian yang lebih berat, menuju perubahan besar yang tidak semua orang sanggup mengalaminya. Bagi pemilik weton pahing, hidup tidak pernah berjalan seperti orang kebanyakan. Primbon Jawa menekankan bahwa setiap keberuntungan yang dimiliki selalu disertai ujian berat dari leluhur. Ini bukan kebetulan, melainkan ketentuan alam semesta dan perlindungan batin yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang peka terhadap energi gaib. Ujian hidup bagi weton pahing hadir dalam berbagai bentuk. Kehilangan, pengkhianatan, penolakan, bahkan ancaman nyawa. Namun berbeda dengan orang biasa, ujian ini sering datang tanpa peringatan. Misalnya, rezeki yang tampak aman tiba-tiba hilang, sahabat yang dipercaya berubah menjadi musuh, atau kesempatan emas yang lenyap di detik terakhir. Primbon menyebutnya sebagai panas leluhur yang menekan. Artinya, semakin kuat perlindungan gaib yang diberikan, semakin berat ujian yang harus dihadapi. Ini dimaksudkan agar batin weton pahing tidak mudah tergoyahkan oleh dunia yang penuh kepalsuan. Yang membuat bab 4 ini semakin horor adalah fakta bahwa banyak ujian datang dalam bentuk gaib yang tak terlihat oleh mata. Pemilik weton pahing sering merasakan rumah terasa berat saat masuk malam, seolah ada yang mengintai. Mimpi yang berulang tentang kehancuran atau orang yang dikhianati. Firasat kuat tentang bahaya yang belum terjadi, namun terasa nyata. Bagi mereka yang tidak peka, pengalaman ini mungkin terdengar menakutkan atau mengganggu. Namun bagi weton pahing yang mengerti Primbon, ini adalah tanda perlindungan. Leluhur sedang menyiapkan mereka untuk menghadapi badai nyata. Selain itu, ujian sosial pun tidak kalah berat. Banyak weton pahing yang bekerja keras untuk diterima masyarakat, namun justru difitnah, disalahpahami, atau dijauhi. Orang-orang yang iri atau takut dengan energi batin mereka sering menebar niat buruk, dan weton pahing merasakannya tanpa sadar. Namun, Primbon menegaskan, semua ujian ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat derajat. Seseorang yang berhasil melewati ujian berat ini akan menjadi pribadi yang kuat menghadapi tekanan batin, bijaksana dalam memilih teman, dan memiliki energi spiritual yang memancar jauh lebih besar daripada sebelumnya. Konon ada kisah lama tentang seorang weton pahing yang dihujani musibah bertubi-tubi. Rumah kebakaran, usaha bangkrut, teman mengkhianati. Tapi di tengah malam, sosok gaib hadir di mimpinya memberi petunjuk untuk tetap sabar dan percaya. Bertahun-tahun kemudian, ia menjadi pribadi yang disegani, dihormati, dan jauh lebih aman secara spiritual daripada sebelumnya. Primbon menegaskan bahwa semakin berat ujian, semakin tinggi derajat batin dan rezeki yang menunggu. Itulah sebabnya, hidup pemilik weton pahing sering terasa penuh penderitaan, tapi tidak pernah sia-sia. Semua itu adalah bagian dari proses penempaan jiwa agar mereka yang kuat mampu memikul takdir besar. Dan disinilah titik penting, weton pahing bukan untuk mereka yang lemah. Mereka yang tidak mampu menghadapi ujian akan merasa hancur, namun mereka yang tabah akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya, seperti logam yang ditempa panas sampai menjadi baja. Primbon ini mengajarkan satu rahasia besar.
Ujian hidup adalah bentuk perlindungan dan persiapan batin, bukan hukuman. Pemilik weton pahing mungkin tersiksa, mungkin sendirian, tapi setiap penderitaan adalah tanda bahwa leluhur sedang menyiapkan jalan mereka menuju kekuatan sejati. Setelah melewati semua misteri, ujian, dan tekanan batin yang datang sejak lahir, pemilik weton pahing sampai pada satu kebenaran penting. Hidup bukan untuk semua orang menyukai kita, melainkan untuk kita selaras dengan diri sendiri dan leluhur. Primbon Jawa menegaskan, kunci kekuatan seorang pahing bukanlah popularitas, kekayaan, atau penerimaan sosial semata, tetapi kemampuan menyeimbangkan energi batin dengan tuntunan leluhur. Dalam praktik primbon, ada beberapa cara yang dipercaya dapat membantu weton pahing hidup selaras. Mendekatkan diri pada leluhur dan doa harian. Sederhana, tapi kuat. Doa bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk berkomunikasi dengan energi pelindung yang tak terlihat. Dalam banyak cerita, orang pahing yang rajin berdoa dan menjaga tradisi leluhur jarang terkena gangguan gaib serius. Menjaga tutur kata dan perilaku, energi pahing bersifat tajam. Setiap kata dan tindakan memiliki detaran yang akan kembali ke pemiliknya. Dengan menyeimbangkan ucapan dan sikap, mereka dapat mengurangi konflik batin dan menghindari tekanan dari lingkungan. Menerima kesendirian dan penolakan. Banyak weton pahing merasa kesepian, namun primbon menegaskan, kesendirian ini bukan kutukan. Justru melalui kesendirian, mereka bisa mendengar bisikan leluhur, mengasah intuisi, dan menguatkan batin. Orang yang selalu dikelilingi ramai belum tentu selamat secara spiritual. Yang sendirian namun selaras akan selalu dilindungi. Menghadapi ujian dengan kesabaran dan keteguhan. Tidak semua orang mampu menghadapi tekanan batin yang datang silih berganti. Primbon menyebut, ujian adalah tanda leluhur menyiapkan derajat lebih tinggi. Semakin berat ujian yang dilalui, semakin besar energi dan keberkahan yang menunggu. Rahasia lain yang jarang dibahas adalah leluhur weton pahing sering menaruh tanda-tanda halus bagi keturunannya. Bisa berupa mimpi, firasat, atau perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul. Jangan abaikan perasaan ini. Dalam banyak kisah, orang pahing yang menolak firasat leluhur sering mengalami kesulitan besar, sedangkan yang taat dan peka justru menemukan jalan keluar secara ajaib. Primbon juga menegaskan bahwa kekuatan weton pahing bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menjaga diri dan lingkungan. Mereka adalah pribadi yang energinya tajam, mampu menembus kepalsuan, dan membedakan mana yang benar-benar tulus dan mana yang penuh niat buruk. Itu sebabnya, bukan lingkungan yang lemah akan menerima mereka dengan mudah. Mereka hanya cocok untuk lingkungan yang jujur dan selaras dengan energi batin mereka. Di titik inilah pesan moral terbesar muncul. Tidak semua orang ditakdirkan hidup diterima banyak orang. Beberapa dipilih untuk hidup penuh tantangan agar bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat, bijaksana, dan selaras dengan kekuatan gaib leluhur. Menjadi pahing berarti belajar mengendalikan emosi, bersabar dalam penolakan, dan tetap teguh saat ujian datang. Dan akhirnya, rahasia terbesar weton pahing terbuka. Kesendirian, penolakan, dan ujian bukan hukuman, melainkan perlindungan dan persiapan untuk hidup yang lebih besar. Orang yang mampu menerima takdirnya dengan lapang dada akan merasakan kekuatan batin yang tidak dimiliki orang lain. Hidupnya akan selaras, penuh berkahan, dan dihormati oleh energi tak terlihat yang selalu menjaga. Begitulah siklus hidup weton pahing menurut Primbon Jawa. Kesulitan adalah guru, kesendirian adalah sahabat, dan leluhur adalah pelindung tak terlihat. Dengan memahami ini, pemilik weton pahing dapat berjalan di dunia dengan mantap, menatap masa depan tanpa takut, dan menemukan kedamaian yang jarang dimiliki orang lain. Jika Anda weton pahing dan merasa sering sendiri, ingatlah satu hal penting. Kesendirian Anda bukan hukuman, melainkan perlindungan. Tidak semua orang ditakdirkan hidup biasa. Sebagian dipilih untuk kuat, meski harus sendirian.
Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini membawa pencerahan dan ketenangan batin. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video Primbon Jawa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.